Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadet Natalia Duyanti dengan NIM 2012021225 dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Awatara dan orang suci. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu. Nah, menurut agama Hindu, orang suci ialah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama Hindu. Tidak terpengaruh oleh gelombang hidup, suka dan duka. Yang selanjutnya yaitu cara penyucian untuk menjadi orang suci dalam agama Hindu. Di antaranya itu laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau disebut dengan 10 brahmacari. Yang kedua yaitu wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau 10 brahmacari. Selanjutnya, pasangan suami istri berusia minimal 40 tahun, paham bahasa Kawi Sanskerta Indonesia dan juga menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda serta memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, tidak tersangkut pidana, mendapat persetujuan dari guru nabi, dan yang terakhir yaitu lulus diksa pariksa yang dinyatakan dengan surat resmi dari pengurus PHDI kabupaten atau provinsi setempat. Yang ketiga yaitu orang suci agama Hindu atau Pandita Pinandita sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Karena seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yatnya. Kewenangan ini dimuat dalam lontar Bhisma Parwa, Udyoga Parwa, Bomantaka, Brahsasana, dan Sila Karma. Dalam lontar Udyoga Parwa menyebutkan karma pandita telah memiliki ilmu kerohanian yang sempurna dan tinggi, maka beliau pun dapat menyempurnakan pihak lain seperti melakukan dengan memimpin suatu upacara yatnya. Selanjutnya yaitu pengertian orang suci, yaitu pandita dan pinandita. Pandita dalam bahasa Sanskerta berarti orang pandai, cendekiawan, bijaksana, sujana. Pandita atau pendeta adalah seorang rohaniawan Hindu yang telah medwijati melalui upacara diksa. Sedangkan Pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati. Seorang calon Pinandita tidak didiksa melainkan diwintan. Dengan demikian statusnya berbeda dengan Pandita. Yang selanjutnya yaitu adapun sasana dan wewenang orang suci, yang dimana itu Pandita dan Pinandita. Antara Pandita dengan Pinandita juga mempunyai status dan wewenang yang berbeda, termasuk pula sasananya. Seorang Pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati, kelahiran sekali tidak didiksa melainkan diwinten. Setelah melalui upacara pawintenan, seorang pandita dapat menyelesaikan upacara yatnya tertentu atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula untuk upacara Purnama Tilam dan upacara-upacara keagamaan lainnya bisa dan diselesaikan oleh Pinandita. Pada umumnya di Bali, Pinandita adalah pemangku. Namun, apabila ada upacara-upacara besar harus diselesaikan oleh seorang pandita. Demikian juga dalam upacara Purnama. Selain dipuput oleh Pinandita, juga dapat dipuput oleh pandita. Selanjutnya itu riwayat singkat orang suci agama Hindu. Yang pertama ada Maharesi Grotsamada. Tentang sejarah kehidupan Maharesi Grotsamada tidak banyak diketahui. Namun demikian, Resi Grotsamada telah berhasil menerima wahyu surti tentang ayat-ayat suci Weda, yang kemudian dihimpunnya dalam Rigveda, terutama dalam Mandala 2. Yang kedua yaitu Maharesi Wiswamitra. Maharesi Wiswamitra adalah Maharesi yang kedua menerima wahyu. Wahyu ayat-ayat suci yang diterima itu kemudian dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 3.
Nama Maharsi Wiswamitra banyak disebut-sebut dalam sejarah agama Hindu. Yang ketiga yaitu ada Maharsi Wamadewa. Dalam cerita disebutkan bahwa Maharsi Wamadewa sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci, Sruti, dan menghimpunnya dalam Rigveda pada mandala 4. Yang keempat yaitu ada Maharsi Atri, yang dimana Maharsi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rigveda pada mandala 5. Sejarah dan riwayatnya Maharsi Atri tidak banyak diketahui oleh orang. Yang kelima, Maharsi Bharadwaja. Maharsi Bharadwaja menerima kitab suci Weda dan kemudian dihimpun dalam Rigveda mandala 6. Maharsi ini disebutkan bersemayam di pertapaan Citrakuta di mana Rama dan Laksamana pernah tinggal untuk sementara. Yang keenam yaitu Maharsi Wasista, telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda dalam mandala 7. Yang terakhir yaitu ada Maharsi Kanwa. Maharsi Kanwa merupakan Maharsi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda dan wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda mandala 8. Maharsi Kanwa inilah yang ceritanya banyak disebut dalam kisah cintanya Sakuntala, di mana dalam kisah itu Maharsi Kanwa yang menunggu dan memelihara serta membesarkan bayi perempuan yang kemudian nantinya diberikan nama Sakuntala. Nah, yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan awatara. Awatara ialah penjelmaan Sang Hyang Widi atau Dewa Wisnu turun ke bumi dengan mengambil wujud tertentu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh adharma. Yang kedelapan yaitu jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Yang dimana pada Bhagavad Gita 4.7 telah dijelaskan tentang sloka tersebut yang artinya manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Bharata, untuk menyelamatkan orang-orang saleh dan membinasakan orang jahat dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Nah, adapun dasa awatara dalam agama Hindu yang pertama yaitu Matsya Awatara yang berwujud ikan yang besar yang muncul pada saat Satya Yuga. Yang kedua yaitu Kurma Awatara yang dimana berwujud sang kura-kura yang muncul pada Satya Yuga sebagai alas gunung Mandala. Yang ketiga yaitu Waraha Awatara yang berupa babi hutan di mana muncul pada saat Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. Yang keempat yaitu Narasimha Awatara, manusia berkepala singa yang dimana muncul saat Satya Yuga. Yang kelima yaitu ada Wamana Awatara, yang dimana berwujud sang orang cebol yang muncul pada saat Treta Yuga. Yang keenam ada Parasurama Awatara, yang dimana sang Rama bersenjata kapak muncul saat Treta Yuga. Yang ketujuh yaitu Rama Awatara, sang ksatria yang muncul saat Treta Yuga. Yang kedelapan yaitu Krishna Awatara yang dimana putra Wasudewa muncul pada zaman dua para yuga. Yang kesembilan yaitu ada Buddha Awatara yang dimana Pangeran Siddhartha Gautama muncul pada saat zaman Kali Yuga. Dan yang terakhir yaitu ada Kalki Awatara yang dimana sang pemusnah yang muncul pada saat zaman Kali Yuga. Nah, yang terakhir adapun jenis-jenis awatara. Yang pertama itu Matsya Awatara adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa yang menurut mitologi Hindu Matsya Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga yang menyelamatkan Manu dalam banjir yang besar. Yang kedua yaitu Kurma Awatara adalah awatara Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Kurma Awatara muncul pada masa Satya Yuga.
Menurut Alkitab Adiparwa, kurma Awatara bernama Akupa. Awatara berbentuk kura-kura yang menjadi penahan ketika para dewa mengaduk samudra Mantana. Yang ketiga yaitu ada Waraha Awatara, yang mana merupakan penjelmaan ketiga Dewa Wisnu, yang digambar dalam wujud seekor babi yang keluar dari hidung Dewa Brahma, membawa bumi dengan kedua taringnya, bersenjatakan gada mengangkat bumi yang tenggelam di samudra alam semesta bernama Garbhodaka. Yang keempat ada Narasingha Awatara, adalah awatara keempat yang berwujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasingha merupakan simbol dewa pelindung yang melindungi setiap pemuja Wisnu jika terancam bahaya. Yang kelima ada Wamana Awatara, yang dimana adalah awatara Wisnu yang kelima, yang turun pada masa Treta Yuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Wisnu turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi pelajaran kepada Raja Bali atau Mahabali, seorang asura, cucu dari Prahlada. Raja Bali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Karena itu, Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia, memberi hukuman pada Raja Bali. Wamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana yang berwujud manusia cebol yang membawa payung. Yang keenam, ada Parasurama Awatara, yang dimana awatara Wisnu yang bersenjatakan kapak. Nama lainnya adalah Bhargawa yang bermakna keturunan Maharesi Bregu. Ia sendiri dikenal sebagai awatara Wisnu yang keenam dan hidup pada zaman Treta Yuga. Yang ketujuh yaitu ada Rama Awatara yang merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk membinasakan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, menindas, dan bertingkah laku di luar dharma. Raja dari kaum raksasa tersebut bernama Rahwana. Saking jahatnya Rahwana sampai membuat Pertiwi menangis dan memohon perlindungan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun lahir ke dunia sebagai Rama. Yang kedelapan ada Krishna Awatara, yang dimana berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merah. Misi Krishna adalah guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma, dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Yang kesembilan ada Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Kapilawastu bernama Raja Sodana. Yang terakhir yaitu Kalki Awatara yang merupakan awatara ke-10. Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih, bersenjatakan pedang dan pecut sakti berkeliling dunia menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengembalikan keadaan zaman dari kacau walau menjadi zaman keemasan yang masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera. Baik, sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi-materi yang telah saya sampaikan berguna dan bermanfaat. Saya aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi. Suk semua.